Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Salam sejahtera buat para sedulur semua yang ada di sini. Dalam kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali karena diberi kesempatan untuk dapat berbincang-bincang dengan Mbah Sito Gendeng. Beliau adalah sosok dari spiritual dari Jawa. Dan saya sangat berharap sekali wejangan dari beliau yang tentunya dalam prediksi saya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ataupun bumi Nusantara. Namun sebelum saya melanjutkan, mohon kesadarannya untuk partisipasinya berkomentar dan subscribe, di mana atas partisipasi kita untuk memeriahkan budaya Nusantara. Dan saya ucapkan sebelumnya matur suwun. Baiklah, mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Pripun Mbah kabare? Sae? Rahayu sae. Nah ini Mbah, saya itu sebetulnya berkenaan dengan masalah spiritual Jawa ataupun budaya Jawa. Saya sangat betul-betul prihatin sekali. Mengingat sebagaimana yang kita tahu, para muda-mudi sepertinya enggan sekali untuk nguri-nguri budaya Jawa atau melestarikan budaya Jawa. Atau mungkin belum terketuk, atau mungkin memang tidak tersadar. Mohon wejangannya untuk perihal tersebut Mbah. Apa pendapat Mbah mengenai hal ini? Monggo. Oke, sebelumnya terima kasih Ki. Kita diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai dan membahas tentang bagaimana perkembangan situasi pemuda-pemuda kita saat ini tentang mencintai budaya dan spiritual daripada bangsa atau Nusantara kita ini. Memang kita sebagai para pecinta dan pelestari budaya pada khususnya kita ini merasa sedikit prihatin. Prihatinnya bagaimana? Karena kita seakan-akan kehilangan daripada jati diri kita sendiri. Itu yang saya maksud Mbah. Cuman kita juga harus meyakini bahwasanya budaya kita itu tidak akan pernah hilang karena sudah mendarah daging dan mengalir di dalam diri dan manusia-manusia pilihan tentunya. Nah, manusia-manusia pilihan ini akan melakukan atau akan diperjalankan sesuai daripada norma atau iramanya para leluhur-leluhur. Nah, jadi yang pertama kita memang harus meyakini dan harus menerima bahwasanya perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini memang mengarahkan atau menggiring para pemuda untuk sangat sedikit sekali mencintai daripada budaya. Dan seakan-akan mereka itu malu. Malu untuk mengenal atau berpakaian adat saja, mungkin hanya Kartininan saja. Sangat disayangkan, cuman kita harus kembali lagi bahwasanya budaya kita atau spiritual Jawa itu tidak akan hilang. Kita harus meyakini itu. Kenyataannya proses itu sedang mencari leluhur-leluhur kita sedang mencari penerus-penerusnya.
Yang harus diwaspadai adalah saat ini ada yang sedang mencari ajaran atau semacam pelajaran, tapi tidak menemukan guru. Yang ini harus diwaspadai. Contohnya, belajar sesuatu hanya melalui HP. Karena dianggapnya sangat mudah, HP tidak bisa lepas dari tangan. Belajar melalui HP dan tanpa tuntunan seorang guru lah, atau pembimbing atau pemimpin, ini yang harus diwaspadai. Mari kita sarankan, kita wadahi, kita beri tempat bagi para yang pemuda yang masih terketuk hatinya dan mencintai daripada budaya dan seni budaya kita, untuk mencari seorang pemimpin atau pembimbing atau seorang guru, agar bisa dipertanggungjawabkan apa yang menjadi tuntunan seorang guru tersebut. Satu contoh, apabila kita belajar melalui HP, apabila ada kekeliruan tidak ada yang bisa membenarkan, apabila melakukan sesuatu kesalahan tidak ada yang meluruskan. Ini kan berbahaya sekali. Seakan-akan kalau semuanya itu benar. Sedangkan antara kutipan daripada satu dengan yang lain ini berbeda-beda. Contoh, pengarang buku satu dengan pengarang buku yang lain itu berbeda-beda makna atau artinya. Maka itu bagi generasi-generasi muda yang belum terketuk hatinya, silahkan untuk sedikit merenung, pelan-pelan merenung bahwasanya apakah jalan aku ini benar? Apakah aku akan tetap tidak mencukai atau tidak mencintai daripada budayaku sendiri? Bagi yang sudah terketuk ingin belajar, silahkan mencari seorang pembimbing, guru atau pemimpin dalam bidang mencari ilmu tadi. Ini saya ada pertanyaan, Mbah. Sebetulnya mungkin untuk para muda-mudi ini, saya pikir kurang begitu memahami manfaat daripada spiritual. Nah, di sini saya mohon wejangannya, sebetulnya apa toh manfaatnya orang berspiritual itu, terutama berspiritual tentang budaya Jawa ataupun adat budaya Nusantara. Nah, mohon wejangannya, Mbah. Jadi pertama-tama sebelum menginjak daripada jawaban Ki Supri ini, kita harus menyadari dulu bahwa generasi muda ini kan sedang mencari jati diri, sedang bergejolak, sedang ingin menunjukkan ekspresi. Kita harus memahami itu dulu satu. Tidak bisa dipaksakan itu, ya kan. Yang kedua, untuk beliau-beliau ini kan mungkin sedang tadi belum tahu, ya kan, belum tahu manfaatnya apa, terus tujuannya apa, kan belum tahu. Makanya dia obrolan ini mari kita buka sedikit agar tertarik, agar tahu. Ya, sebenarnya spiritual Jawa Nusantara ini adalah mengajarkan kita untuk pelajaran untuk kembali kepada Tuhan kita, dan untuk pelajaran kehidupan sehari-hari, bersosial masyarakat. Dan kuncinya adalah itu saja, melalui proses-proses, melalui tata cara, metode yang berbeda-beda tentunya. Demikian kurang lebihnya. Mungkin ada pendapatnya mungkin, Mbah, jika seseorang ingin mengetahui lebih lanjut ataupun mungkin tata caranya gitu, langkah yang harus ditempuh dari para muda-mudi ini selain dari melihat HP itu, contoh
gampangnya itu harus mencari guru di mana, Mbah? Ya, jadi untuk mencari guru itu tentunya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Agama dan kepercayaan masing-masing ini maksudnya adalah dari keyakinan. Apabila yakinnya itu di agama Islam boleh, berarti merapat kepada ustadz atau sejenisnya atau kiai dan lain sebagainya. Yang dipandang tepat ya, Mbak? Dipandang tepat. Kalau kepada agama selain Islam boleh. Ya, yang penting masih ada unsur-unsur daripada suatu kebaikan, arah untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kalau di kejawen mungkin seorang yang dianggap linuweh atau dianggap sepuh, dianggap tua dalam bidang keilmuannya. Demikian. Mungkin dalam pandangan panjenengan, ciri-ciri supaya orang itu dapat memprotek, Mbah, dapat menganalisa atau mungkin merasakan dari sanubarinya, ciri-ciri orang yang sudah berhasil di dalam spiritualnya itu seperti apa, Mbah? Iya. Jadi kalau ciri-ciri itu kita tidak akan bisa memberikan spesialisasi atau spesifiknya, tidak bisa, karena itu tergantung daripada hati nurani sang pemuda tadi. Contohnya, yang dianggap baik belum tentu cocok dengan si pemuda, yang dianggap buruk malah cocok bisa jadi. Bahkan ada pula yang seorang yang dianggap tidak berharga atau terhina di lingkungan masyarakat ternyata cocok bagi si pemuda. Ternyata dia ini sering memberikan sesuatu hal yang menarik dan mengajarkan sesuatu hal yang tentang kebaikan yang ternyata dia tidak dapatkan di lingkungan lain atau dianggap guru-guru lain. Mungkin dia akan nyamannya di situ. Nah, gitu. Jadi tidak melihat daripada figur, fisik dan lain sebagainya, tapi kecocokan atau kepantasan di dalam hatinya. Lalu pendapat Mbak ini dengan sarana maupun prasarana atas budaya berspiritual dari peninggalan leluhur Nusantara, bahkan mungkin se-Indonesia Raya, Mbah. Dengan peradaban umumnya saat ini, mungkin mereka takut untuk melakukan adanya satu pendalaman ataupun bahkan mungkin penelusuran, bahkan mereka tidak lagi penasaran karena dianggapnya itu menyimpang dengan sesuatu yang memang sedang membudidaya sekarang saat ini. Satu contoh, adat budaya Jawa dengan sarana prasarananya itu dianggap itu menyimpang. Nah, bagaimana menanggapi hal ini supaya ini, saya pikir dari wejangan jenengan ini nanti bisa diterima mungkin di nalar-nalar kita kayak gitu. Pendapat jenengan gimana dengan keadaan ini? Jadi memang situasi sekarang seperti itu adanya. Kita mau melangkah seakan-akan terbatasi sesuatu. Tetapi itu adalah suatu tantangan daripada kita generasi muda untuk melestarikan daripada budaya kita. Memang ada mungkin sekelompok atau mungkin seorang yang tidak suka atau merasa terusik adanya kebangkitan atau budidaya kita kembali seperti dulu. Jadi sebenarnya itu tergantung daripada generasi-generasi kita sendiri dan para leluhur atau sesepuh-sesepuh kita untuk mewedar, memberi wawasan,
memberi pencerahan kepada generasi-generasi muda dengan contoh, dengan cara sering adanya pelajaran-pelajaran tentang kebudayaan, budi pekerti dan lain sebagainya, kita bangkitkan kembali agar mereka juga akhirnya mencintai, timbul kembali, seperti itu kurang lebihnya metodenya. Lalu untuk pola dasar, bagaimana cara membangkitkan spiritual bagi pemula, itu caranya gimana, Mbah? Mungkin bisa dijelaskan terhadap kita selaku saya, terutama sebagai pemula. Ya, sebenarnya metode yang paling mudah atau gampang itu adalah kita sering untuk berdiam diri atau meditasi atau introspeksi diri. Luangkanlah waktu untuk introspeksi. Luangkan waktu dalam 24 jam itu kita meluangkan waktu 10-15 menit untuk introspeksi. Apa yang hari ini aku lakukan, itu diintrospeksi. Itu hal yang paling mudah dan pertama harus kita lakukan. Jadi begini, Mbah, ini jujur aja saya itu ada pertanyaan yang sejauh ini saya pendam-pendam karena saya kurang begitu cukup mental untuk menanyakan hal tersebut. Tapi karena sekarang ini kayaknya sudah nggak mampu lagi saya bendung. Berkenaan dengan budaya Jawa, itu kan melekat sekali dengan yang namanya sesaji. Terus kemudian tempat-tempat keramat, dan bahkan obong-obong, bakar-bakar kemenyan, kembang setaman, gitu. Nah, dengan hal ini kita semua juga tahu budaya tersebut itu dianggapnya sangat menyimpang sekali. Nah, mungkin bisa Mbak memberikan pencerahan untuk kita. Monggo wejangan nih, Mbak. Pertama-tama tentang sesaji ini adalah tradisi. Dan itu tradisi itu turun temurun dari nenek moyang kita hingga sekarang. Masalah ada yang berbicara sesat atau itu bertentangan dengan norma-norma tidak suka dan sebagainya, itu kan sebenarnya pribadi mereka atau kelompok mereka saja. Yang harus kita pahami adalah satu, kita tidak pernah merugikan orang lain. Nah, dalam bidang sesaji ini kita tidak pernah merugikan si pihak si A, si B, tetapi sebenarnya sesaji hanyalah suatu metode atau suatu sarana untuk kita selalu menjalin komunikasi kepada leluhur atau nenek moyang kita, karena kita meyakini bahwasanya kita itu selalu dijaga atau selalu bersinggungan, berhubungan dengan leluhur dan nenek moyang kita. Nah, jadi mungkin kalau kelompok beliau atau kelompok yang lain itu menganggap itu tidak bagus, tidak baik, itu silahkan. Karena pada dasarnya kita tidak pernah mengganggu mereka, kelompok mereka. Bahkan kita yang selalu dipojokkan. Nah, jadi pesan kita ini, janganlah kita membalas sesuatu itu dengan keburukan. Memojokkan jangan, yang penting kita tetap menjaga, menguri-nguri atau melestarikan budaya kita dengan baik saja. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.